Oke, kita masuk ke materi kerjasama dalam diskusi. Ada yang tahu apa itu diskusi? Oke, betul. Kita udah sering ya melakukan diskusi di kelas. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk saling bertukar pendapat atau bertukar pikiran untuk mencapai suatu hal. Ya, jadi diskusi ini adalah salah satu contoh bentuk kerjasama. Kenapa, Miss? Kok bisa disebut kerjasama? Kenapa? Ayo. Karena diskusi itu terdiri dari beberapa orang. Dan mereka itu saling bekerja sama dalam mencapai suatu hal. Ya, mereka saling bertukar pikiran untuk mencapai tujuan mereka. Nah, di sini Miss Nurul akan kasih tahu beberapa hal yang harus diperhatikan ketika diskusi. Yang pertama, kalian harus menghormati pendapat orang lain. Ya, walaupun pendapat orang lain itu berbeda dengan pendapat kita, kita harus tetap menghormati. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui bahwa setiap pendapat itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak ada pendapat yang sempurna. Jadi semua itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu pendapat-pendapat dari orang lain dalam diskusi tersebut itu saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, kalian harus menghormati perbedaan pendapat. Nah, kalian bisa praktekkan ya ketika kalian lagi diskusi. Hal-hal ini, 3 hal tadi harus kalian perhatikan. Oke, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya ya di antara kalian. Kenapa sih, Miss, kita kok harus saling menghormati pendapat ketika kita sedang berdiskusi? Nah, ini dia alasannya. Yang pertama, agar tercipta kerukunan dan kebersamaan. Jadi biar kita tetap rukun dan kita tetap bisa menjaga rasa kebersamaan kita, maka kita harus saling menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, bisa juga untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, pendapat orang lain itu mungkin adalah sesuatu hal yang belum kalian ketahui. Jadi bisa untuk menambah pengetahuan kalian. Kemudian yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Bayangin nih, kalau dalam suatu diskusi orang bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Akan selesai nggak diskusinya? Akan selesai nggak permasalahannya? Enggak kan? Nah, maka dari itu, tadi kita harus menghormati pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Kalau kita menghargai atau menghormati orang lain, maka orang lain juga akan menghormati dan menghargai kita. Ya, kemudian yang kelima itu menghasilkan kesimpulan yang adil. Jadi nanti hasil diskusinya itu adalah sesuatu yang adil, yang baik untuk semua anggota diskusinya. Nah, sekarang Miss Nurul mau tanya, menurut kalian pekerjaan yang diselesaikan dengan kerjasama itu akan lebih cepat selesai atau justru jadi lebih lama selesainya? Ya, pekerjaan yang dilakukan dengan kerjasama itu akan lebih cepat selesai ya, karena dengan bekerja sama itu pekerjaannya bisa dibagi-bagi, jadi pekerjaannya menjadi lebih cepat selesai. Nah, tujuannya kerjasama apa sih, Miss? Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dan belajar saling menghargai satu sama lain. Sekarang kita akan belajar manfaat kerjasama. Kira-kira apa aja ya manfaatnya? Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Sudah pasti ya, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu akan jadi lebih mudah. Yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai.
Wah, senangnya kalau suatu pekerjaan itu dikerjakan dengan berkelompok atau bersama-sama karena akan menjadi lebih cepat selesai. Yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Jadi kita kalau menemukan kesulitan, kalau kita kerjanya kelompok itu kita akan diskusi gimana ya cara menyelesaikannya. Nah, itu akan lebih mudah menyelesaikan kesulitan. Kemudian yang keempat juga bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oke, next kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu keragaman permainan tradisional di Indonesia. Nah, di sini kalian itu sepertinya udah jarang banget ya nak ya main permainan tradisional. Nah, sekarang Miss akan bahas ternyata permainan tradisional di Indonesia itu sangat beragam, banyak banget macamnya. Nah, di sini permainan tradisional dibagi menjadi dua macam, perorangan dan berkelompok. Nah, Miss Nurul akan bahas satu persatu ya. Coba perhatikan. Oke, pertama Miss Nurul akan bahas permainan tradisional perorangan dulu. Nah, contoh permainan tradisional perorangan itu apa ya Miss ya? Contohnya yang pertama adalah engklek. Siapa yang belum pernah main engklek? Nanti bisa langsung dipraktekkan ya di rumah. Kalian bisa buat semacam pola gitu. Nah, polanya juga ada bermacam-macam. Di situ nanti kalian harus engklek ya, mengangkat salah satu kaki kalian, kemudian loncat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak yang lainnya. Seperti itu permainannya. Nah, permainan yang kedua namanya egrang. Apa itu egrang? Egrang itu mainan yang dibuat dari bambu yang digunakan untuk melatih keseimbangan kita. Jadi biasanya itu digunakan untuk lomba 17-an, lomba balap egrang. Nah, gitu. Nanti kalau kalian belum tahu egrang, bisa dilihat di gambar itu ya, Nak ya. Itu yang dari bambu yang dipakai anak-anaknya itu namanya egrang. Oke, sekarang Miss akan sampaikan manfaat memainkan permainan tradisional. Apa aja ya? Yang pertama, yang pasti kalian melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, kalian berolahraga sambil bermain karena permainan tradisional itu semuanya melibatkan melibatkan gerakan tubuh. Jadi bisa kalian sekalian bermain, sekalian juga olahraga. Yang ketiga, melatih kesabaran. Yang keempat, melatih kerjasama. Yang kelima, melatih sikap sportif kalian. Apa itu sikap sportif? Sikap sportif adalah menerima kekalahan dan tidak sombong jika menang. Gitu ya.